Kita tunggu dulu kawan-kawan, kamu gabung. Sambil menunggu, ada yang bisa update terakhir kita diskusi tentang apa? Afli, terakhir kita diskusi poros transmisi, Pak. Poros transmisi, sampai mana bahasanya? Bentar, Pak. Saya buka catatan saya, Pak. Bentar, Pak. Ya. Ada yang bisa bantu untuk update materi terakhir sampai mana? Saya lupa untuk pertemuan terakhir mencatat apakah sudah sampai poros. Kalau sudah sampai poros, sudah sejauh mana? Tolong dibantu update ya. Oke, sambil mengingat, kita coba lihat video. Tapi sebelum itu silakan saudara gunakan kode presensi yang saya taruh di chat room. Saya akan share video. Silakan diperhatikan dan dicatat hal penting yang perlu untuk didiskusikan. What is a transmission shaft? Whenever we see a pump, lathe machine, IC engine, and gearbox, etc., we always find a principal rotating element in them. The principal rotating element is called as transmission shaft. It supports the transmission elements of a machine and transmits torque from one machine element to the other. Thus, we can say that transmission shaft is a principal rotating element of a machine. It supports the transmission elements and transmits torque. Note that transmission shafts have a circular cross-section. Depending upon the application, shafts are given specific names. Although all application involves transmission of torque, motion, and power, some of the specific categories of transmission shafts are axle, spindle, countershaft, and line shaft. Axle is a shaft that supports the rotating elements like wheels of an automobile, rope pulley, wheels of railway wagon, etc. It is either stationary
or rotating, and is not subjected to a torsion load. It is used for the transmission of bending moment only. Note that axle which balances the bending moment and transmits torque as well is called an axle shaft. Spindle is a short rotating shaft. It transmits only torque and does not support any rotating element. It is used in all machine tools such as the small drive shaft of a lathe machine or the spindle of a drilling machine. Counter shaft is a secondary shaft which is driven by the main shaft and from which the power is supplied to a machine component. It is used in multi-stage gearboxes. And line shaft is a long shaft used in workshops or industries, bearing a number of pulleys and other transmission elements to drive the different machines at the same time. It consists of a number of shafts which are connected in axial direction by means of couplings. The related term is Get a real-time bird's-eye view of your projects. Create project plans in Ya, itu tadi, Torsion is the twisting of an object caused by a sorry. Itu tadi sekilas tentang shaft, ya, jenis-jenis shaft. Sudah ingat? Kita diskusi tentang shaft poros transmisi itu sudah sampai mana? Gimana, Afli? Ketemu catatanmu? Catatan saya hilang, Pak. Saya lagi nyari, Pak. Mohon maaf, Pak. Seingatnya saja. Siapa yang ingat? Kalau tidak, maka kita akan mengulang pembahasan shaft dari awal. Karena saya betul-betul lupa mencatat terakhir kita kuliah itu sampai mana. Karena seingat saya pada pertemuan lalu, yang pertemuan sebelumnya itu kita masih fokus di baut ya. Oh, seingat saya halaman 334, Pak. Bukunya siapa? 334. Yang kemarin Bapak share screen itu, Pak. Yang shaft, yang kita latihan soal, Pak. Oh, Latihan contoh-contoh soal. shaft ya. Sudah contoh soal ya kita ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Seingat saya juga. So. Baik, kalau begitu. Oh, tapi belum saya berikan ya bukunya ya. Iya, Pak. Bukunya belum diberikan, Pak. Oke, kalau begitu saya mumpung ingat, saya cantumkan di chatroom saja. Untuk buku shaft, pasak, dan juga kopling. Jadi satu chapter. Saudara bisa ulang dulu itu di chatroom. Masih proses ya. Oke, kalau begitu kita akan mengulang saja sekilas-sekilas bagian awal. Tadi di dalam video itu saudara diberitahukan bahwasanya fungsi utama dari shaft itu adalah yang pertama untuk support. Mensupport apa? Menopang apa? Mensupport komponen mesin yang lain. Nah, kalau namanya shaft transmission, untuk mentransmisikan atau menyalurkan daya, maka komponen yang ditopangnya pun merupakan komponen untuk menyalurkan daya. Misalkan pulling, seperti yang tadi terlihat, kemudian ada gear, ya. Itu fungsi yang pertama. Jadi shaft untuk mendukung komponen-komponen transmisi yang ada, yang dipasang padanya. Nah, karena shaft ini memindahkan atau menyalurkan daya dari sumber penggerak, motor atau engine, kemudian disalurkan ke komponen yang lain, maka shaft ini mempunyai kriteria desain. Dia harus aman. Pasti ya, aman terhadap apa?
aman terhadap deformasi, tidak boleh patah, ya. Jangan patah, terdeformasi saja itu tidak boleh. Nah, untuk itu selain material atau selain desain dari poros itu harus kuat, maka dia juga harus rigid. Ya. Jadi saya ulang, fungsi poros, saya buat catatan saja di sini. Pertama, poros itu adalah komponen mesin yang digunakan untuk menopang dan menopang komponen mesin dan menyalurkan gaya. Nah, komponen mesin ini bisa berupa gear, pule, kemudian bisa piston, connecting rod, gitu ya, control, atau linkage untuk menggerakkan komponen yang lain. Nah, melalui poros ini, gaya disalurkan dari sumber gerak. Maka di sana akan ada komponen penggerak, bisa internal combustion engine, bisa motor listrik, atau sumber gerak yang lainnya. Nah, apa yang disalurkan? Yang disalurkan itu ada torsi, putaran, berupa kecepatan putar ya, dan daya. Sehingga persamaan untuk mencari beban yang bekerja pada poros nanti akan selalu dimulai dari sumber gerak ini. Nah, untuk desainnya, yang mempengaruhi desain dari poros itu adalah yang pertama tentu saja kebutuhan atau kapasitas transmisinya. Kemudian yang kedua itu adalah besarnya gaya yang harus ditopang. Bukan kerja akibat komponen-komponen ini. Gear memberikan gaya, pule tarikan beltnya memberikan gaya, atau gear tadi gaya kontaknya. Conrod akibat ledakan yang mengenai piston juga menimbulkan gaya. Linkage misalkan pada wiper kendaraan, jendela mobil gitu ya, itu bisa bergerak karena diputar oleh poros gitu ya. Dan dengan mekanisme linkage dia tidak berputar tapi gerak balik. Semuanya itu membawa beban atau memberikan beban pada poros. Ya. Nah, kekuatan dari poros ini itu ditentukan pertama oleh geometrinya. Kemudian ditentukan oleh materialnya. Goal untuk mendesain ini apa? Dia kuat. Artinya tidak mengalami deformasi plastis.
Tidak boleh poros itu kemudian melengkung setelah dipakai. Tidak boleh juga terpeluntir permanen setelah diberikan beban. Jadi dia tidak boleh mengalami deformasi plastis. Yang kedua, dia juga harus rigid. Terutama ini untuk poros-poros yang presisi. Rigid itu lawannya fleksibel. Fleksibel itu lemes, gampang berubah bentuk. Ya, tidak boleh seperti itu. Sehingga harus rigid. Kalau kuat tadi adalah ukurannya tegangan yang bekerja harus kurang dari tegangan yield material. Sedangkan untuk rigiditas, dia tidak boleh mengalami deformasi yang lebih besar dari standar. Dan ukurannya di sini adalah defleksi maksimum. Tidak boleh lebih besar dari defleksi yang diizinkan. Nah, tentu saja kita tahu yang mempengaruhi kekuatan ini adalah material. Dari bagian ini ya, material. Kemudian yang menentukan tegangan yang bekerja pada poros itu ditentukan oleh geometri. Kalau diameter porosnya besar, maka tegangannya kecil. Kalau porosnya kecil, langsing tegangannya besar untuk beban yang sama. Kemudian kalau geometrinya sama, beban kerja yang besar akan menimbulkan tegangan yang besar juga. Beban fluktuatif akan mengakibatkan tegangan efektif. Jadi di sini juga ada fungsi beban yang akan menentukan kekuatan dari poros. Ya, ingat-ingat ini. Untuk desain itu kita selalu membandingkan. Tentu saja nanti bisa ditambahkan safety factor. Ya. Jadi untuk desain itu kita selalu membandingkan. Kalau yang kita bandingkan, yang kita analisa adalah kekuatan, maka yang kita bandingkan adalah tegangan kerja pada material dibandingkan dengan kekuatan material. Jenisnya harus sama. Jika di sini kita analisa tegangan normalnya, maka kita bandingkan dengan tegangan normal dari material. Jika yang kita bandingkan di sini adalah tegangan geser pada poros, maka kita juga harus membandingkannya dengan kekuatan geser dari poros. Ya. Nah, kalau nanti di dalam aplikasinya itu ternyata bebannya berfluktuasi, maka kita juga akan mengevaluasi menggunakan metode yang kita gunakan pada baut. Kita akan menganalisa berapa tegangan kerja rata-ratanya dan berapa tegangan amplitudenya. Kemudian kita akan mengidentifikasi atau mencari tahu kekuatan endurance dari material dan kekuatan ultimate atau kekuatan yield dari material, tergantung dari teori apa yang kita pakai dan kemudian kita bandingkan. Kan kita pakai Goodman, maka garis desainnya berada di sini. Nah, sama seperti algoritma perhitungannya sama seperti yang kita gunakan pada baut. Karena seperti itu pola desainnya, maka kita selalu memulai analisa atau desain itu berdasarkan requirement, yaitu kapasitas transmisi. Pertanyaannya selalu berapa besar sih
ukuran daya penggerak yang harus disalurkan itu dirancang untuk daya berapakah komponen-komponen yang ada di dalam sistem transmisi tersebut, lalu seperti itu. Baru kemudian kita mencari gaya-gaya yang bekerja berdasarkan informasi ini. Nah, tadi disebutkan untuk jenis poros tertentu itu ada yang tidak menyalurkan torsi yang disebut aksel tadi. Dia hanya berfungsi menopang saja. Jadi hanya satu fungsi. Kalau poros transmisi itu keduanya ini dilakukan. Ya. Kedua hal ini dilakukan. Ya, menopang komponen juga menyalurkan daya. Itu kalau shaft. Tetapi kalau aksel, dia hanya menopang komponen mesin yang bergerak. Tadi disebutkan kalau ini poros, ya, dia dibuat fix, kemudian di sini dipasangkan pule. Nah, pulenya ini yang berputar di tempat. Jadi di sini sliding, tidak permanen, di sini tidak perlu pasang. Pule ini akan berputar, tapi porosnya tidak berputar, sehingga gaya tarikan belt pada pule yang mentransmisikan torsi itu tidak diteruskan kepada shaft. Nah, jenis seperti ini yang disebut sebagai aksel. Atau tadi roda dari kereta api. Roda kereta api ini berputar, ikut berputar dia, tetapi tidak ada sumber daya yang digerakkan. Dia hanya bergerak mengikuti gerbong. Dia menggelinding, bergerak mengikuti gerbong. Tapi tidak ada torsi yang dialirkan ke sini. Karena sumber geraknya ada di depan, di lokomotif. Nah, gerbong-gerbong itu, bogi-bogi itu, dia hanya mengikuti tarikan dari lokomotif saja. Sehingga tidak ada torsi yang terjadi di sini. Maka beban untuk aksel seperti yang disebutkan tadi, karena tidak ada beban puntir, tidak ada torsi, maka dia hanya menopang beban bending akibat berat dari komponen yang ditopang. Pak, mohon maaf Pak. Ya, Share screen Bapak sedikit buram Pak, jadi belum nggak begitu kelihatan Pak tulisannya Pak. oh begitu. Enggak Pak. Oke. Coba saya screenshot, kemudian saya bagikan ke saudara ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Bentar. Kalau begitu background-nya saya ganti yang putih saja. Bentar. Ternyata nggak bisa dipindah ya. Hilang lagi. Oh ya, mohon maaf. Jadi saya tulis saja dulu di whiteboard. Ini share screen-nya udah mulai bagus Pak. Tadi buram. Sekarang sudah bagus. Terlihat tulisannya? Terlihat sekarang Pak. Coba di screenshot, karena di tampilan saya hilang malah. Oh, bukan tulisan Bapak tapi share screen dari komputer Bapak tadi buram Pak. Jadi tulisannya tidak begitu terlihat. Oh, oke. Ya, mungkin masalah jaringan internetnya yang kurang bagus di sini.
Baik, saya ringkas saja tadi penjelasannya di whiteboard. Saya tuliskan ulang di sini. Jadi kita membahas tentang poros ya, poros transmisi. Nah, dari definisinya atau dari fungsinya, poros itu fungsinya dua. Ini terlihat nggak? Terlihat, Pak. Menopang beban dan menyalurkan daya. Nah, ini untuk fungsinya. Kemudian untuk klasifikasinya, tadi ada poros aksel, di mana poros aksel ini hanya berfungsi untuk menopang beban saja, jadi tidak menyalurkan daya. Hanya fungsi nomor satu saja yang dia berikan. Jadi kalau di sini ditopang begini, maka akan terjadi moment bending gitu. Dan tidak ada twisting, tidak ada puntiran gitu. Contohnya seperti tadi, roda kereta api, ya, dia menggelinding saja mengikuti gerakan gerbong. Tidak ada torsi engine yang disalurkan ke sini. Dia bisa berputar itu karena mengikuti gerakan gerbong yang ditarik oleh lokomotif. Jadi di sini porosnya hanya berputar saja, tanpa ada torsi. Ya, dia hanya berputar, tapi tidak ada torsi. Seperti juga yang terjadi pada roda troli, ya, roda troli atau katrol. Kalau kita mempunyai shaft, pasang pule di sini, tapi tidak dipasak pulenya, jadi dia bisa putar bebas, tidak mengikat poros. Kemudian ketika di sini ditarik oleh belt, maka pule ini akan berputar di tempat tanpa ada torsi yang disalurkan ke poros. Nah, itu aksel. Kemudian yang kedua, spindle. Spindle ini sebaliknya, hanya fungsi nomor 2 saja. Contohnya adalah spindle untuk mesin bubut. Ya, jadi dari motor, pule, masuk ke gearbox, tidak digambar di sini. Kemudian di sini masuk ke spindle. Spindle ini dipasang pencekam, cap. Nanti benda kerjanya akan dijepit di sini. Kemudian dia akan dipahat. Nah, tidak ada komponen yang ditopang di sini bebannya selain beban spindle itu sendiri. Fungsinya hanyalah untuk meneruskan torsi dari motor sampai ke benda kerja agar dia bisa berputar meskipun di sini ditahan oleh pahat. Nah, poros yang seperti ini kita sebut sebagai spindle. Sedangkan untuk poros transmisi seperti pada gearbox, ya, kita sebut sebagai shaft atau transmission shaft. Karena dia mempunyai fungsi 1 dan 2. Dia menopang beban gearbox dan juga dia menyalurkan putaran. Nah, kemudian di dalam mendesain poros ini ujung bahasan kita itu adalah desainnya ini. Kita harus mempunyai kriteria untuk poros
kriteria desainnya ada dua. Yang satu, kekuatan. Ini desain kriteria. Yang pertama adalah kekuatan yang diperoleh dengan membandingkan tegangan kerja dengan kekuatan material. Definisi kuat di sini adalah shaft atau poros tidak boleh terdeformasi plastis oleh beban normal maupun beban geser. Ya, tergantung nanti mana yang relevan bebannya. Kalau puntiran, maka yang relevan adalah tegangan gesernya. Kalau ternyata bebannya bending, maka yang relevan adalah kekuatan normalnya. Tapi kalau dua-duanya ada, maka kita akan hitung beban ekivalennya. Jadi harus dibandingkan dengan kekuatan material yang relevan. Itu harus dibandingkan dengan kekuatan material yang relevan, ya. Dan ditambahkan dengan safety factor. Kemudian yang kedua, kriteria desain yang kedua itu adalah kekakuan. Karena poros itu tidak boleh terdefleksi untuk menopang beban. Poros kendaraan tidak boleh terdefleksi ketika dinaiki penumpang. Kemudian poros spindle ini, spindle tidak boleh bengkok ketika pahatnya sudah mulai ditekankan pada benda kerja. Poros pada gearbox tidak boleh bengkok agar untuk menjaga agar gear yang ada di jalannya tetap berpasangan dengan sempurna. Maka di sini ada analisa untuk kekakuan, dan ini adalah analisa defleksi yang harus lebih kecil dibandingkan dengan defleksi yang diizinkan. Dua ini yang akan kita bahas. Nah, terkait dengan bebannya, ada dua macam. Ada beban statis, jika dia bebannya konstan sepanjang waktu, atau perubahannya dapat diabaikan. Dan ada beban statis. Kalau beban statis, analisanya jauh lebih sederhana. Karena dengan mengetahui geometri dan beban yang bekerja pada poros, kita bisa menghitung berapa tegangannya. Kemudian dibandingkan dengan properties material poros. Tinggal dibandingkan. Tetapi untuk beban statis, kita akan mempunyai bahasan yang lebih panjang. Karena yang dibandingkan di sini tidak hanya tegangan yield-nya saja, tetapi ketangguhannya, endurance-nya, umurnya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan beberapa metode, bisa Goodman, Stutterberg, dan macam-macam. Kita akan gunakan diagram Fatigue ini. Yang di sini adalah tegangan rata-rata, di sini tegangan amplitudenya. Kemudian dari material kita akan memperoleh endurance limitnya, dan dari material pula kita akan mengetahui ultimate-nya. Kemudian kita menciptakan garis desain dan menganalisa keamanannya. Nah, semua ini adalah topik bahasan kita. Terus bagaimana dengan kekakuannya? Nah, kekakuan ini akan ditentukan oleh geometrinya. Geometri itu ya dimensi, juga bentuknya. Ya. Serta dibandingkan dengan modulus kekakuan dari materialnya. Ya.
modulis. Kalau bebannya geser ya bandingkan dengan modulis geser. Tapi kalau bebannya normal pakai Young's modulis. Nah ini Zoom kita akan mati kurang dari 1 menit. Saya akhiri saja, nanti saudara silakan gabung di link yang sama ya. Kita lanjut lagi di sini nanti. Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Ingatkan kembali ya, kita meskipun nanti di dalam hitungan desain itu menemukan angka tertentu yang teliti, tapi di dalam prakteknya kita tetap harus memperhatikan standar untuk ukuran shaft. Maksudnya bagaimana? Misalkan dengan menggunakan analisa kekuatan, kita menemukan diameter shaft itu kan selalu sirkular ya, penampangnya selalu lingkaran. Jika diameter hasil perhitungan kita itu misalkan ketemunya 11,07 mm, maka ini diameter minimum ya, dari perhitungan minimum, maka kita selalu memperhatikan standar. Kita tidak boleh membuat poros yang persis seperti ini. Lebih baik kita besarkan ukurannya menjadi yang paling mendekati di dalam tabel. Kalau kita menemukannya 11, maka kita pakai yang 12 atau 14. Mengapa demikian? Bukankah itu menjadi overdesign? Ya, dia overdesign berdasarkan kriteria perhitungan kita, faktor-faktor yang kita tentukan. Tapi bisa jadi yang lebih besarnya akan memberikan keamanan yang lebih baik. Ya, bisa jadi juga ini tidak overdesign karena mungkin kita luput atau membuat suatu asumsi yang salah ketika menghitung beban-beban yang bekerja pada poros. Jadi biasanya kita tingkatkan, pilih diameter yang lebih besar dengan memperhatikan tabel. Kemudian yang kedua, pertimbangan berikutnya kenapa kok kita menggunakan tabel, itu adalah karena proses machining standar untuk poros-poros ini jauh lebih murah dan lebih mudah untuk menemukan poros-poros dengan diameter yang sudah jadi seperti ini. Dan itu menjadi sangat ekonomis dan sangat disukai oleh user. Kalau mencari sesuatu itu mudah ditemukan, tidak harus custom untuk setiap keperluan, mudah dan juga murah. Ya. Sehingga nanti ketika di akhir perhitungan kita mendapatkan nilai diameter, kita harus memeriksa kembali diameter tersebut apakah ada di dalam tabel. Jika tidak, maka kita ambil diameter di atasnya. Nah, untuk desain poros itu sendiri, ada yang didasarkan pada kekuatan, seperti tadi kriteria desain ya, ada yang didasarkan pada kekuatan, ada yang didasarkan pada kekakuan. Nah, sekarang kita akan membahas kalau dirancang kekuatannya, bagaimana cara perhitungannya. Kita perlu kembali melihat bahwasanya poros fungsi utamanya tadi dua, menopang beban, dan beban itu mengakibatkan tegangan bending. Maka kita akan menganalisa poros tersebut, dia menopang beban apa saja, apakah ada gear, ada pulley di sini, kemudian ada gaya apa saja yang bekerja di sini. Ya, kemudian di sini ditahan oleh bearing jenis apa saja yang ada di sini. Maka kita bisa menganalisa kekuatan bendingnya setelah mengetahui momen bending maksimum di sepanjang
poros ini kita bisa pilih itu untuk digunakan dalam menghitung berapakah diameter minimum poros seharusnya. Misal, untuk kasus ini kita mempunyai diagram moment bending maksimum berada pada gear, komponen gearnya. Sedangkan pada bagian yang lain, moment bendingnya kecil. Maka, kita bisa merancang diameter poros itu berdasarkan bagian ini. Sehingga nanti diameter minimum yang dihitung dari persamaan ini, ini diameter minimum, itu diterapkan pada bagian tengah ini. Ya, diameter minimumnya. Jadi kalau dibuat berdasarkan diameter minimum yang aman ini, boleh porosnya jadi gendut seperti ini. Ya, tetapi seringkali untuk meringankan struktur, untuk memperkecil inersia, dan juga untuk mengurangi biaya material, maka poros ini dibuat step. Dan selain itu memang diperlukan untuk membuat lokasi penahan gearing, penahan komponen agar tidak bergerak. Sehingga nanti dibuat step seperti ini. Pada bagian tengah dibuat lebih besar karena dia butuh kekuatan yang lebih besar. Seperti ini. Ya, dengan alasan-alasan itu, maka kita akan membuat step-step untuk step seperti ini. Dari sisi hitungan, dia tetap aman karena kekuatan yang besar sudah dipenuhi oleh diameter minimum di sini. Sedangkan untuk bagian-bagian yang lain, karena bebannya kecil, maka tidak perlu mempunyai geometri yang besar, cukup kecil saja. Dan dengan adanya step-step ini, biasanya nanti di sini juga akan ada step satu kali lagi, kita akan mudah untuk memasang gearing. Ini untuk penahan gearing, agar gearingnya tidak masuk terlalu ke dalam. Maka dibuat step-step ini. Nah, semua itu harus ada di dalam pertimbangan kita ketika mendesain poros transmisi ini. Jadi kesimpulannya ini, untuk poros yang menahan beban bending saja, yaitu aksel, maka kita bisa mencari diagram momennya terlebih dahulu dari FBD, kemudian menghitung momen bendingnya. Nah, kemudian menghitung tegangan bendingnya maksud saya. Dan dari hitungan tegangan bending ini, kita bisa menentukan berapa diameter minimum jika materialnya sudah ditentukan kekuatannya. Demikian juga, jika poros tersebut seperti spindle hanya menyalurkan torsi saja, maka dia hanya terpuntir, tidak terbending. Maka tidak ada tegangan bending di sana. Atau tegangan bendingnya sangat kecil jika dibandingkan dengan puntirannya, maka bisa diabaikan. Maka berlakulah persamaan puntiran untuk bar, ya, untuk beam. Kalau yang tadi kita gunakan untuk analisa adalah momen bending, hati-hati di sini yang kita gunakan adalah momen puntir. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau kedua-duanya bagaimana? Ya, kita harus mencari tegangan ekuivalennya. Karena dua jenis tegangan itu berbeda. Jadi pada poros transmisi, ini, jika dia berfungsi menyalurkan torsi, putaran, kemudian dia juga menopang beban, maka akan berlaku dua jenis tegangan tadi. Ya, dia akan terpuntir,
dia juga akan terbending. Jadi kalau kita gambarkan di sini elemennya, maka akibat puntiran pada sisi ini dia akan mengalami tegangan geser. Di sini juga akan mengalami tegangan geser untuk melawan puntirannya. Nah, akibat bending juga pada sisi bawah dia akan mengalami tegangan tarik. Maka jadilah elemennya seperti ini. Kalau elemen tegangan yang bekerja seperti ini, maka kita bisa mencari tegangan ekivalennya menggunakan lingkaran Moore. Tujuannya adalah untuk mencari tahu tegangan prinsipal maksimum, minimum, dan juga tegangan geser maksimum. Nah, nanti yang akan kita gunakan untuk desain adalah angka-angka ini. Ya. Nah, untuk persamaan ini, saudara bisa lihat kembali materi di MKM. Di sini diberikan untuk review tegangan ekivalen akibat kombinasi geser dan bending dan normal itu diberikan oleh persamaan ini. Ini sama dengan tegangan rata-rata. Kalau di sini tidak ada tegangan ke arah Y ya, tidak ada tegangan ke arah Y, maka tegangan rata-ratanya adalah tegangan X dibagi 2. Kemudian ditambah dengan radiusnya. Persamaan radiusnya seperti ini. Sehingga persamaan sebenarnya untuk shaft yang dibending dan dipuntir, tegangan gesernya persamaannya seperti ini, tegangan maksimum atau prinsipalnya seperti ini. Tapi kita belum selesai membahas kekuatan ini. Karena kita akan membandingkan itu dengan beberapa teori. Yang pertama, kalau kita menggunakan tegangan normal maksimum tadi, tegangan prinsipalnya, ya, maka kita harus membandingkannya dengan maksimum normal strength dari material. Maka disebut sebagai MNST. Atau kalau di sini sebagai prinsipal. Maka yang dimasukkan di sini bukan tegangan bending saja, tetapi tegangan akibat ekivalennya. Dan pertama ini. Demikian juga untuk tegangan geser. Jadi nanti persamaan yang akan kita gunakan untuk merancang poros jika bekerja beban bending dan puntir secara bersamaan, kalau yang kita bandingkan itu adalah tegangan normalnya, maka kita menggunakan perhitungan ini. Kita bisa lihat di dalam komponen formula ini ada beban akibat tekuan bending dan juga puntiran torsi. Kedua-duanya mempengaruhi total tegangan kerja. Kemudian dibandingkan dengan tegangan normal dari material, hasil uji tarik dibagi dengan safety factor. Nah, terus kalau ini kan pakai teori tegangan prinsipal, tegangan normal yang maksimum. Nah, kalau ternyata tegangan gesernya yang lebih kritis, bagaimana? Ya, kita pakai maksimum shear stress theory.
Dengan maksimum shear stress teori itu, maka kita akan mengkonversi beban bending dan torsi menjadi tekanan geser ekivalen atau tekanan geser maksimum yang persamaan ini. Ya. Dan membandingkannya juga dengan kekuatan geser yield, kekuatan geser yieldnya SSY di sini. Nah, untuk tekanan geser yield ini untuk material steel biasanya didekati dengan separuh nilai dari kekuatan tariknya, kekuatan yield tarik, ya, bukan geser. Didekati pendekatan. Tapi untuk material yang lainnya tidak boleh menggunakan nilai 0,5 khusus untuk material steel. Nah, di sini kita dikenalkan dengan istilah equivalent torsional moment. Mengapa kok disebut sebagai equivalent torsional moment? Ya, karena di sini tidak semuanya murni akibat torsi. Ada juga akibat bending di sini untuk menghitung tegangan yang bekerja pada geser di sini. Ya. Yang menyebabkan geser itu seharusnya adalah yang torsional, tetapi karena ada kontribusi bending maka disebut equivalent. Demikian juga untuk kondisi normalnya. Yang mengakibatkan tekanan normal di sini harusnya adalah moment bending. Tapi karena ada puntirannya maka ditambahkan di sini yang disebut sebagai equivalent bending moment. Itu tadi adalah panduan kita untuk mencari tahu berapa tegangan kerja yang bekerja pada material shaft. Nah, sekarang dengan data yang sama, dengan data beban yang dimiliki, kita ingin menghitung defleksinya, rigidity-nya, kekakuan dari poros. Kalau untuk poros transmisi, ukuran rigiditasnya adalah puntiran. Kalau poros ini diberikan torsi puntiran oleh motor listrik, maka titik yang di sini juga akan ada beban yang melawan, ya, beban komponen yang digerakkan, dia akan melawan dengan torsi aksen di sini. Maka yang terjadi nanti adalah karena yang satu ininya muter, yang ujung lainnya menahan, maka di sini nanti akan terdeformasi. Titik yang semula berada di A ini akan berada di A absen. Dan di sini nanti akan muncul sudut puntir. Dan berapa sudut puntir itu? Nah, cara menghitung sudut puntir diberikan oleh persamaan 9.13. Di sini theta dalam satuan degree, bukan radian lagi, ya, karena sudah dikonversi di sini. 180 menjadi pi radian. Ya, di sini sudah bisa dimasukkan langsung degree, ya, jangan salah, jangan radian yang dimasukkan di sini. Kemudian di sini ada kekakuan gesernya, ada diameternya, ada beban puntirnya, dan ada panjang porosnya. Nah, untuk standar, untuk memberikan penilaian apakah deformasi itu masih dalam batas izin, maka kita harus punya kriteria. Kalau kekuatan bending tadi kriterianya adalah kekuatan material. Nah, kalau ini deformasinya harus dibandingkan dengan deformasi izin, deformasi maksimum yang diizinkan. Nah, di sini diberikan
ada dua standar. Kalau untuk machine tool application, jadi untuk spindle tadi, ya, untuk spindle, kemudian gearbox, gitu ya, sudut puntirnya tadi adalah sebesar 1/4 derajat atau 0,25 derajat untuk setiap panjang shaft 1 meter. Tapi untuk line shaft yang tadi banyak komponen yang di video tadi ya, di line shaft ini dihubungkan dengan motor, ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, di sini kemudian ada kipasnya tadi, namanya line shaft. Karena biasanya panjang, maka toleransinya adalah 3 derajat per meter. Nah, untuk poros yang kebanyakan dibuat dari material dasar steel, maka kita mempunyai modul rigidity sekitar 80 kN per milimeter persegi. Atau 80 gigapascal. Ini 80 gigapascal. Nah, apakah sesederhana itu? Ya belum tentu. Kalau memang aplikasinya sederhana, sistemnya ideal, maka persamaan tadi bisa langsung kita aplikasikan. Namun jika tidak, maka kita harus menambahkan faktor-faktor koreksi. Nah, faktor-faktor koreksi itu yang diatur oleh organisasi standarisasi, namanya ASME, yang akan kita ikuti di sini. Apa saja yang diatur standar di sana? Untuk menentukan tegangan geser maksimum. Tadi kan sudah ada persamaannya ya, tegangan geser. Kemudian tegangan geser itu dibatasi di sini. Kalau pada poros tersebut terdapat pasa, jadi misalkan di sini ada roda gigi, dia punya hub untuk dipasangkan pada porosnya. Di sini ada lubang, memasangkan porosnya. Kemudian di sini di groove untuk masang pasanya. Nah, sehingga poros ini memiliki cacat karena di dalam poros tersebut tidak ada groove atau lubang. Ini dianggap sebagai cacat ya. Nah, jika ada cacat akibat machining pasa seperti ini, konsekuensinya adalah kita akan menggunakan nilai tegangan geser maksimum yang diizinkan itu 30% dari tegangan yield dari uji tarik. Atau jika kita tidak mempunyai data yieldnya, kita bisa gunakan tegangan ultimate-nya. Kalau ternyata tidak ada kedua-duanya, atau susah untuk diidentifikasi, atau ada kedua-duanya, ya, maka tegangan geser maksimum ini dihitung berdasarkan nilai minimum dari keduanya. Pilih minimum dari 0,3 SIT atau 0,18 SUT. Pilih yang minimal. Baru kemudian tegangan geser maksimum yang diizinkan ini digunakan untuk menghitung berapakah diameter dari poros. Selain faktor koreksi akibat adanya machining tadi, juga ada faktor koreksi akibat jenis bebannya.
di beban yang bekerja itu bisa shock, ada beban berikutnya, dan fluktuatif. Maka pengaruh kedua-duanya itu diberikan dalam konstanta untuk kompensasi beban bending dan beban torsi. Ya tentu saja nilainya akan lebih besar dari 1 karena tujuannya untuk mengkompensasi beban tersebut. Maka dibuatlah kriteria KB dan KB. KB itu adalah faktor pengalih beban untuk bending moment atau faktor koreksi untuk bending moment. KB itu adalah faktor koreksi untuk beban puntir torsinya. Nah, itu faktor koreksi tersebut bisa dilihat dari tabel. Jika kita gunakan informasi tadi untuk mencari persamaan akhir yang digunakan untuk mendesain poros, maka kita memperoleh 2 persamaan inti ini. Nah, sampai di sini saya harap saudara paham. Nah, kita lanjutkan di sini. Coba analisa tentang kekuatan poros untuk beban statik. Kita masih di beban statik ya. Beban statik. Kita sudah membahas ini kayaknya ya, tapi tidak apa-apa. Kita ulang sedikit. Informasi yang kita miliki di sini adalah kekuatan material. Kekuatan Yieldnya 400 megapascal. Kemudian di sini tegangan maksimum pada belt. Kemudian sudut kontak antara pulley dengan belt. Sub angle di sini. Nempel sempurna ya. Karena terkadang ada yang ini, ada yang begini. Yang kasus ini dia lurus. Kemudian koefisien friksi antara belt dengan pulley diketahui. Nah, sepertinya di sini yang susah itu bukan mencari kekuatan porosnya, tetapi analisa gayanya, karena di sini melibatkan belt dan pulley. Maka kita masuk ke analisa gayanya terlebih dahulu. Di step 1 kita cek dulu. Jika materialnya di sini diketahui, maka kapasitas beban geser maksimumnya bisa diketahui. Bisa ditentukan. Maka dengan menggunakan faktor C3 dan data material yang diberikan, dan kita nanti akan menggunakan tegangan geser di sini untuk analisanya, maka kita berikan pendekatan untuk nilai tegangan geser yieldnya. Setelah tahu, kita tandai bahwa ini adalah tegangan geser maksimum yang diizinkan bekerja pada poros. Nah, sekarang kita cek beban-beban yang bekerja ini, gaya-gaya ini akan menimbulkan tegangan seberapa besar. Apakah lebih besar jika dibandingkan dengan kapasitas yang diizinkan atau tidak? Ya. Nah, di sini kita kenalkan cara perhitungan untuk mencari P1 dan P2 akibat tegangan pulley yang sudah diketahui. Ini adalah rumus untuk pulley ya, ini tidak bisa digunakan untuk yang lain. Nah, tahu P1, P2 ini kan 2 gaya yang menimbulkan momen yang berbeda. Maka pasti ada momen puntir yang bekerja padanya. Nah, momen torsi yang bekerja pada
poros ini, dan itu nanti akan diteruskan oleh uli yang kecil ini. Maka kita bisa menghitung nilai momen torsinya berdasarkan P1, P2, dan radius uli-nya. Dan di sini juga bekerja bending moment seperti yang kita lihat di Hilbert diagram. Dan bisa dihitung berapa bending momennya. Karena tadi kita menggunakan kriteria tegangan geser untuk analisanya, maka sekarang perhitungannya kita akan gunakan momen puntir ekuivalen akibat bending dan torsi. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Karena kita sudah tahu kekuatan geser maksimum yang dibatasi oleh material, kemudian kita tahu nilai bending moment dan torsional moment, maka kita bisa menghitung berapakah diameternya. Nah, semua contoh-contoh di sini kalian pelajari, tidak ada hal yang baru di sini. Tinggal bagaimana kita menentukan faktor koreksi, menentukan momen bending atau momen torsi ekuivalen, dan kemudian mencari diameternya dari material. Tidak ada hal yang baru di sini kecuali nanti gaya-gayanya menjadi lebih rumit. Misalkan seperti ini, gaya akibat roda gigi, ada yang pada bidang vertikal dan transversal, ada juga yang nanti arahnya ke sini. Dan nanti akan ada, kalau pakai helical akan ada beban aksialnya, tapi di sini tidak, di contohnya tidak disebutkan. Nah, karena ada dua beban dengan arah yang berbeda, maka kita bisa pecah analisa bending tersebut menjadi dua diagram untuk bidang horizontal dan bidang vertikal. Untuk bidang horizontal, seperti bidang yang ini, kita menggambarnya lihat dari atas. Maka gaya-gaya yang bekerja pada poros ini, pada bidang horizontal merah yang saya gambarkan itu adalah gaya ini dan gaya ini. Sehingga kalau dilihat dari atas, gambarnya nanti ini adalah beban pada B 4421, dan ini beban dari titik C 2413. Kemudian kalau kita gambarkan bidang vertikalnya, di bidang yang ini, dan gaya-gaya yang ditangkap pada permukaan bidang ini adalah gaya ini yang pertama, dan gaya ini yang kedua. Maka kita memperoleh nilai-nilai seperti ini. Nah, jangan lupa untuk menyertakan support reaction-nya. Sehingga di sini akan muncul pribadi diagram lengkap. Yang kita bukan eksternal, yang kita support. Kemudian digambarkan diagram momennya untuk masing-masing tiga area. Cari titik kritisnya di mana. Dari dua bidang memperoleh titik kritis yang berbeda-beda.
dari resultannya. Pada titik pertama ini ada beban vertikal dan ada beban horizontal. Maka beban totalnya pakai Pythagoras. Dan di sini juga sama. Ya. Ini kita kurang 2 menit, nanti akan mati ujungnya. Silakan gabung lagi. 1 kali pertemuan, 1 kali sesi, kemudian selesai. Ya, nanti ada hal-hal yang lain kita bisa diskusikan di Rabu depan. Nah, kemudian saudara juga diajarkan di sini cara mendesain hollow shaft. Bagaimana kalau shaftnya itu tidak kecil tetapi berlubang dari tube pipa, ya. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah inersianya untuk geometrinya. Maka perhitungannya nanti akan menyesuaikan dengan nilai C tersebut. Ya. Nah, kita istirahat sebentar. Silakan gabung lagi dalam waktu 10 menit ya. Baik, Pak. Baik, apakah ada pertanyaan dari analisa kekuatan poros dan analisa kekakuan poros untuk beban statik tadi? Masih belum, Pak. Kalau untuk beban fluktuatif, tidak ada di bukunya Bandari. Untuk analisa beban fluktuatif, kita akan pakai bukunya Siklik. Tapi dengan dasar pemikiran yang sama dengan di Bandari tadi, konsepnya sama. Nah, kalau di bukunya Siklik, itu kita diberikan untuk beban statik. Beban statik sudah sama persis dengan yang ada di Bandari tadi, tapi untuk beban dinamik atau beban fluktuatif, misalkan ini misalkan ada sebuah motor porosnya mengeluarkan torsi kemudian dideliver melalui pule. Nah, ternyata torsi motor ini MP ini dia tidak konstan tapi berubah-ubah selama dia bekerja. Maka di sini NT nilainya, kalau ini gambarkan NT gitu ya, dia seperti ini. Fluktuatif. Apakah itu karena ketidakstabilan power source-nya? Kalau ini kendaraan listrik, maka mungkin inverternya atau dari baterai manajemen sistemnya, hingga suplai daya ke motor berfluktuasi. Ya. Atau kalau pakai jaringan listriknya PLN, memang tegangannya naik turun gitu ya. Nah, mengakibatkan fluktuasi seperti ini. Sedangkan kalau engine, mungkin karena ukuran flywheel engine-nya tidak pas, sehingga output torsinya itu naik turun juga dan sangat terasa. Maka kasusnya juga akan sama. Jadi motor saudara itu tidak smooth output torsinya. Ya. Tapi sudah dipasangi flywheel sehingga outputnya menjadi lebih stabil. Nah, untuk kasus yang seperti ini, maka saudara tidak bisa menggunakan persamaan-persamaan tadi secara langsung. Karena tadi itu adalah persamaan untuk beban statik. Ini saudara harus menganalisa beban dari dua sudut pandang. Di sini momennya berarti ada momen rata-rata. Kemudian di sini ada momen amplitudenya. Nah,
dua ini yang digunakan untuk menghitung tegangan. Nah, kalau yang dihitung tegangan bending tadi, ada dua jenis berarti tegangannya. Kalau yang MN ini, dia menimbulkan tegangan rata-rata. Kalau MA ini, dia yang berfluktuasi. Kalau yang ini tadi stabil ya, dianggap stabil, maka ini yang berfluktuasi mempunyai nilai rentang fluktuasi tegangan sigma A ini. Dan perhitungannya sama persis dengan perhitungan yang kondisi statik sebelumnya. Bedanya cuma di sini kita punya yang fluktuatif dan ada nilai rata-ratanya. Demikian juga untuk yang tegangan geser. Ya. Nah, jika ini dimasukkan faktor geometrinya, berubah jadi persamaan ini. Nah, persamaan ini lebih sering digunakan karena langsung mengacu pada diameter poros dan juga bebannya. Lebih mudah. Nah, setelah mengetahui tegangan min dan tegangan amplitudenya, terus bagaimana? Kita akan mencari tegangan von Mises ekivalen. Ya, tadi kalau di bukunya Bandari kita diberikan dua model analisa menggunakan tegangan prinsipal, menggunakan maksimum normal stress teori, atau tegangan geser maksimum MSST, ya kan? Nah, di sini ada satu faktor lagi, gabungan dari keduanya, yaitu distortion energy atau von Mises. Distortion energy atau von Mises. Itu pun dibagi menjadi dua. Kalau statik tadi, distortion energinya cuma satu saja. Nah, sekarang karena kita punya ada sigma amplitudo dan ada sigma M, maka kita akan menggunakannya untuk mencari juga tegangan ekivalen untuk amplitudo dan tegangan ekivalen untuk tegangan rata-ratanya. Kalau tegangan min di sini, ini persamaan distortion energinya, kemudian detailnya di sini untuk bebannya kita gunakan momen sesuai dengan peruntukannya. Kalau di sini rata-rata, di sini momennya juga rata-rata. Di sini kita hitung ekivalen amplitudenya, maka di sini beban amplitudenya. Nah, setelah mengetahui nilai beban tersebut, maka kita bisa menggunakan teori fatigue menurut Goodman. Yang di sini dibahas pertama adalah menurut Goodman. Penurunannya ya. Nah, Goodman tadi kan kalau saya gambarkan, yang di sini adalah tegangan min, di sini tegangan amplitudo, maka di sini ada endurance strength-nya, kemudian di sini ada ultimate. Nah, persamaan garis ini itu dipenuhi oleh persamaan ini, persamaan garis lurus ini ya. Nah, kalau lebih dari garis ini lebih besar, di sini fail, fatigue. Kalau di sini C. Nah, makanya di sini kritisnya ada di garis ini. Nah, kita kan juga harus menggambarkan garis bebannya, ya, garis beban perhitungan tadi. Sigma A ekivalen dan sigma M ekivalen. Ya. Ini harus digambarkan garis bebannya. Nanti rasio antara sigma M dengan sigma A ini menentukan kemiringan garis ini. Misalkan di sini adalah koordinatnya, ini adalah sigma M aktual hasil perhitungan kita menurut teori distortion energi, dan di sini amplitudenya menurut distortion energi. Kemudian kita gambar garis ini. Kalau lokasinya berada di dalam sini, maka dia aman.
karena masih di dalam kurva. Kalau jatuhnya di sini, maka dia gagal. Nah, span perbandingan antara sini ke sini, dari 0 sampai ke titik kritisnya ini, perbandingannya ya, misalkan ini adalah A, ini B, maka safety factor itu diperoleh dari rasio panjang B per panjang A. Nah, dengan metode itu pun, selain menentukan fill atau safe, kita juga bisa merancang diameter poros. Agar diameter poros itu aman, minimum berapa? Nah, di sini diberikan. Kalau menurut metodenya Goodman dan dispersion energy, persamaan diameter itu diberikan seperti ini. Ini sudah melingkupi beban pasti. Dan kemudian diringkas karena ada banyak teori untuk analisa faktif, maka di sini diberikan satu-satu. Kalau dispersion energi digabung dengan Goodman, maka persamaan untuk mencari diameter diberikan seperti ini. Nah, ini sudah persamaan praktis ini ya, saudara tidak usah berpikir terlalu lama, tinggal pilih saja teori yang diinginkan untuk merancang desain, merancang poros, diameter poros. Kemudian saudara identifikasi beban fluktuatifnya dan beban rata-ratanya, baik akibat moment bending maupun akibat puntiran di sini. Ada akibat moment bending dan akibat puntiran. Demikian pun untuk tegangan rata-ratanya. Nah, jika semuanya sudah diketahui, kemudian dibandingkan dengan endurance limit material, tegangan ultimate material, maka kita bisa menghitung berapakah diameternya. Contoh soalnya silakan saudara pelajari di bukunya Sige. Aplikasinya. Di sini ada macam-macam di sini. Gerber, Goodman, kemudian ada Asme elliptic, ada Sederberg. Masing-masing mempunyai persamaan yang berbeda, sedikit berbeda, tetapi komponen persamaan tersebut semuanya sama. Komponen bebannya sama, komponen geometrinya sama, konstanta-konstantanya sama. Nah, itu adalah analisa kegagalan praktik. Kemudian untuk defleksi, kalau tadi yang di bukunya Bandari itu diberikan defleksi twisting saja, tanpa ada defleksi bending. Padahal untuk aksel yang tidak mentransmisikan torsi, tapi dia hanya menopang beban saja, dia lebih terkena bending daripada puntiran. Di defleksinya mestinya defleksi akibat bending ya. Nah, di sini dicontohkan untuk defleksi akibat bending. Ini saudara bisa cek di MKM nanti ya, bagaimana mendapatkan persamaan defleksi untuk poros dan mencari defleksi maksimumnya. Saudara untuk mencari defleksi ini bisa mengacu pada beberapa metode. Kalau yang pertama untuk mencari defleksi itu kita bisa menggunakan double integration. Ya, saudara gambar dulu free body diagramnya seperti ini. Dari free body diagram ini gambar diagram momennya, ya, diagram momen dan shear-nya. Kemudian dari persamaan momen di sini, dari persamaan momen ini, saudara bisa menghitung defleksinya dengan persamaan EI. Turunan kedua dari defleksi terhadap panjang dari shaft itu sama dengan persamaan momen. Pada section-section
tertentu. Ini kan fungsi diskontinu ya, dianalisa di masing-masing area. Nanti saudara bisa integralkan satu kali untuk menentukan slope-nya. Slope kemiringannya ini ya, kemiringannya. Kalau ini defleksinya, ini adalah slope-nya. Ini adalah slope-nya. Maka ini integral dari M dx. Nah, kalau defleksinya bagaimana? Defleksinya dihitung dari EIT integral 2 kali M dx. Cara yang pertama. Cara yang kedua, saudara tidak harus mendapatkan persamaan momen itu dengan membuat potongan-potongan di setiap area, bukan. Tapi cukup saudara lihat dari tabel yang menggunakan fungsi diskontinu atau singularity. Sehingga saudara tidak perlu mencari persamaan momen secara detail dengan menurunkan persamaan. Nah, ini jauh lebih cepat karena waktunya biasanya banyak habis dengan membuat analisa pada beban momennya. Dan terkadang banyak yang tidak teliti, jadi salah, kurang lengkap tipe diagramnya. Nah, kalau discontinuity singular ini, lihat tabel, pilih kondisi beban yang bersesuaian, kemudian ikuti persamaan di situ. Atau yang ketiga, menggunakan luasan bidang momen. Menggunakan luasan bidang momen itu berarti kita akan menghitung, mengintegralkan area di sini. Dibuat berapa bidang. Jadi ini A1, A2, A3, A4. Nah, dengan luasan bidang momen ini, kita akan bisa menghitung berapa M dan theta dengan persamaan yang diberikan. Ya. Jadi tidak mengintegralkan seperti ini, tapi cukup integral-integral ini itu digantikan oleh luasan-luasan yang ada di bawah kurva momen atau kurva bending momen. Tapi tetap saudara harus mendapatkan diagram momennya terlebih dahulu dengan metode luasan bidang momen. Nah, cara yang terakhir saudara bisa menggunakan juga metode superposisi. Ini cara yang paling gampang, metode superposisi. Saudara langsung lihat tabel, temukan persamaan slope maksimum dan defleksi maksimumnya. Saran saya gunakan metode superposisi ini. Cepat. Nah, kalau di Bandari tadi kan deformasinya twisting. Kalau ini tadi kan bending ya. Dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya tetap harus dianalisa. Selain masalah rigidity, kita juga mempunyai suatu masalah dengan poros yang harus dicek, yaitu critical speed. Ini terkait dengan resonansi akibat properties getaran dari shaft tersebut. Ya. Perlu diketahui fenomena resonansi itu akan terjadi jika shaft diputar pada kecepatan omega ini mendekati dengan omega natural dari shaft. Apa akibatnya kalau diputar pada frekuensi naturalnya? Akibatnya nanti kalau dia terdefleksi sedikit akibat beratnya sendiri
atau berat komponen yang ditopangnya gitu ya, atau B gitu, maka dengan adanya resonansi ini, defleksi ini tambah lama tambah besar, meskipun bebannya tetap nggak diperbesar. Nah, ini akan mengganggu sekali. Ya, pasti sifatnya akan merusak ini. Maka desain poros itu harus menghindarkan frekuensi natural yang pertama ini. Nah, untuk itu di sini diberikan persamaan kaitan antara frekuensi putaran dengan kekakuan poros. Itu tinggal pakai saja itu persamaannya. Nah, contohnya nanti saudara bisa lihat di sini, di bukunya Sigli. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Jika tidak ada, kita akan kembali ke bukunya Bandari tadi. Nah, di sini kita akan membahas lanjutan tentang komponen-komponen lain, yang dipasang pada shaft. Komponen apakah itu? Banyak ya, pule, kemudian ada gear, umumnya itu ya. Nah, untuk bisa memasang pule dan gear dan agar putarannya sama, shaft dengan pule, shaft dengan gear itu tidak ada slip, maka di sini ditambahkanlah pasak. Ini kalau di sini adalah pulenya, hubnya, ini bisa wujudnya bisa roda gigi, bisa sprocket, gear ya, atau bisa pule. Nah, di sini ada groove-nya, dibuat groove di sini. Hubnya dilubangi masuk ke dalam, kemudian ujung porosnya juga di groove, giling. Kemudian ketika dipasangkan kita tambahkan pasak di sini. Nah, pasak ini yang akan mentransmisikan beban dari poros ke hub sini. Kalau digambarkan di sini, kayaknya misalkan kalau porosnya diputar ke arah sini dengan torsi ya, searah jarum jam, maka putaran ini atau torsi ini akan memberikan gaya pada pasak. Ya, memberikan gaya pada pasak. Akibatnya pasak akan ikut berputar. Tetapi putaran pasak ini akan ditahan oleh oleh hub. Dan di sini nanti akan ada roda giginya. Nah, sehingga pada pasak kalau digambarkan di sini akan bekerja dua jenis gaya. Kalau diamati di sini gayanya aksi reaksi. Gaya ini dihitung dari gaya tangan sial poros, reaktif fungsi torsi dibagi dengan jari-jari. Demikian pula dengan ini. Gayanya akan sama, tapi di sini ada sedikit eccentricity. Ya. Sehingga nanti di sini kegagalannya selain menganalisa kekuatan poros, tadi kan sudah dikompensasi ya, lubang pasak tadi dikompensasi dengan 30% dari kekuatan yield totalnya, atau 18% dari SUD-nya. Ini adalah koreksi penurunan kekuatan poros akibat adanya pasak. Pasak ini akan menimbulkan konsentrasi tegangan. Nah, berarti shaftnya dianggap aman karena perhitungannya sudah ada kompensasi faktor-faktor keberadaan pasak. Pasaknya sendiri bagaimana? Aman tidak? Kalau rusaknya bagaimana? Maka di sini rusaknya nanti akan tergeser dia.
akibat beban yang dibawa, yang memutar, ini yang menahan. Maka dia akan tergeser di sini. Dan juga akan terkompresi. Nah, ada beberapa jenis pasak yang bisa dipasang. Misalkan pasak saddle key, hollow, dan flat. Bedanya adalah kalau flat itu ya datar saja, persegi gitu, balok. Jadi kalau hollow, sisi yang kontak dengan poros, profilnya mengikuti diameter poros. Dan ada banyak di sini jenis pasak yang ditentukan, yang bisa dipakai. Nah, bagaimana cara menganalisa kekuatannya? Pasak itu biasanya dibuat ukurannya kotak. Dengan ukuran base dan headnya, lebar dan tingginya sama. Dan ini nilainya adalah 1/4 dari diameter shaft. Nilai D dan H ini 1/4 dari diameter shaft. Dan panjangnya 1,5 kali diameter shaft panjangnya. Ini adalah rule of thumb, ya. Jadi kalau mengikuti ini pasti aman. Dapat dari mana? Bisa didapat dari empirik, bisa dianalisa. Nah, untuk memudahkan ukuran pasak tadi, maka dibuatlah tabel. Jadi kalau saudara sudah berhasil menemukan diameter poros, maka saudara lihat tabel ini, saudara bisa menentukan berapa ukuran pasak yang harus dipasang. Nah, di sini akan diberikan beberapa jenis pasak, kemudian masing-masing ada definisinya. Tetapi untuk perhitungannya, kita lihat di sini, yang dianalisa adalah untuk pasak balok saja. Untuk jenis pasak-pasak yang lain tidak. Ya, artinya masih banyak hal yang belum kita ketahui dari referensi ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di sini ada momen putar, maka dia akan mendorong pasak di sini, sedangkan pasak dia ditahan oleh komponen yang di atasnya, yang melekat pada shaft, maka muncullah di sini tegangan. Selain itu di sini juga ada beban. Kan dia kalau seperti ini ditahan oleh gaya yang eksentrik begini, dia cenderung untuk rotasi ini pasaknya, tetapi kan dia tidak rotasi, sehingga ada hal lain yang menopangnya, yaitu gaya imajiner ini antara vertikal yang menimbulkan momen couple untuk melawan P tadi utara itu juga dimasukkan di dalam perhitungan. Kemudian saudara diajari nanti cara menghitung gaya yang bekerja pada poros, pada pasak, ya. Kemudian menghitung tegangan gesernya, dan kemudian membandingkan dengan kekuatan geser dari material. Nah, persamaan akhirnya pasak itu harus kuat terhadap tegangan geser yang disebabkan oleh momen puntir dan juga akibat beban kompresifnya yang tadi tekan yang ke arah vertikal itu. Nah, tegangan kompresi itu biasanya untuk material steel 2 kali tegangan geser. Nah, contoh soalnya akan disampaikan di sini. Ibunya dari sini banyak contoh-contoh soalnya. Nah, bagaimana kalau pasaknya lebih dari 1? Nah, di sini juga diberikan. Ya, tinggal identifikasi arah gayanya saja,
kemudian luas penampangnya. Nah, tadi kalau luas penampangnya kan kalau luas penampang pasak yang balok tadi yang robek adalah bagian base-nya tadi, sama dengan panjang base-nya. Tapi kalau ada dua pasak, yang tadi satu di kanan, satu di kiri, tapi ini dan sebagian, bidang gesernya adalah ini diagonalnya, bukan B lagi, tetapi B akar 2, ya, B akar 2. Jadi lebih luas, ya, lebih luas. Dan itu juga ada dua pasak di sini, ya, dua pasak. Maka dikalikan 2 lagi. Kalau satu pasak saja, tapi dibuat miring begini, nampaknya berubah nilainya. Makanya di sini ada faktor akar 2. Nah, untuk spleen ini mirip roda gigi, ya, approach-nya mirip juga dengan pasak tadi. Ini seperti pasak yang diatur di sekeliling shaft, gitu ya. Maka analisanya juga sama, nanti kita tegangan geser. Kita lihat sendiri di sini. Ya. Yang belum kita bahas di sini adalah tentang coupling. Coupling nanti akan jadi bahasan kita pada minggu berikutnya. Nah, silakan jika ada yang bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri kuliah kita ini. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, baik. Mari kita akhiri. Terima kasih sudah kuliah pada malam hari ini. Semoga saudara bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai ketemu nanti hari Rabu depan, ya. Baik, Pak.